Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah yang menjadi depot air minum di Pasaman Barat ludes terbakar. Kasus demam berdarah meningkat di Pariaman. Dinas Kesehatan lakukan pengasapan di rumah-rumah warga. Tokoh adat menolak penyegelan Taman Wisata Alam di Lembah Anai. Hingga Lembah Harau terbakar, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Polres Padang Pariaman terungkap jika Satria Juanda membunuh Septia Ananda dan memotong tubuhnya menjadi 10 bagian hanya dipicu karena korban tak kunjung membayar utangnya sebesar 3,5 juta rupiah. Usai membunuh korban, pelaku memutilasinya menjadi 10 bagian. Potongan tubuh itu dihanyutkannya di Sungai Batang Anai secara bertahap. Pelaku yakin perbuatannya tak akan diketahui, karena dalam pemikirannya, polisi akan kesulitan mengidentifikasi korban. Namun dugaan Satria meleset sama sekali. Polisi berhasil mengidentifikasi korban berdasarkan cincin yang masih melekat di jarinya. Cincin itu diketahui milik Septia Ananda. Tak butuh waktu lama, Satria Juanda pun ditangkap polisi di rumahnya di Pasar Usang, Lubuk Alung. Selain membunuh Septia Ananda, pelaku juga membunuh Siska dan Ade, 2 mahasiswa yang hilang pada awal tahun 2024. Juanda dan Siska merupakan pasangan kekasih. Mayat kedua korban ini dimasukkan ke sumur di rumahnya yang berada di Korong Lakwa, Nagari Pasa Usang, Padang Pariaman. Kebakaran terjadi di lahan yang berada tak jauh dari permukiman, tepatnya di Jorong Pasar Gambok, Nagari Padang Lawe Selatan, Sijunjung. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Sijunjung segera ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah agar kebakaran tidak meluas. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Sijunjung yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan api. Namun memadamkan lahan yang terbakar tak sama dengan memadamkan kebakaran biasa. Petugas harus berjalan kaki sambil membawa selang air agar bisa mencapai titik api dari dekat. Hal itu terpaksa dilakukan karena mobil pemadam kebakaran tak bisa menjangkaunya. Agar api tidak meluas, petugas pemadam dibagi menjadi 2 tim dan memadamkan api di lokasi yang berbeda. Dengan cara itu, 2 jam kemudian, api bisa dipadamkan. Tim Satreskrim Polres 50 Kota menggagalkan penyelundupan 3 ton pupuk bersubsidi jenis Ponska yang akan dikirim ke Riau. Untuk mengelabui petugas, pelaku menumpuk ratusan rak telur ayam, kecap, dan karung pakan ternak di atas 2 mobil bak terbuka yang melintas di jalur lintas Sumbar Riau. Hal ini dilakukan agar terkesan seperti barang dagangan biasa. Untuk menyempurnakan penyamarannya, bagian belakang juga ditutup dengan terpal, sehingga tidak terlihat dari luar. Aksi penyelundupan yang dirancang dengan rapi ini berhasil digagalkan tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota. Penangkapan berlangsung di Jalan Raya Sumbar Riau, tepatnya di Jorong Ayah Putiah, Kanagarian Sari Lama, Kecamatan Harau.
Dari dalam mobil bak terbuka, petugas menemukan 30 karung pupuk Ponska. Jumlah yang sama juga ditemukan di mobil bak terbuka lainnya. Asap tebal mengepul dari kawasan perbukitan di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, 50 Kota. Puluhan personil gabungan dari BPBD, petugas pemadam kebakaran 50 kota, polisi, dan tentara berjibaku memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran menghanguskan 1 hektar lahan yang diduga akibat pembukaan lahan baru. Petugas kesulitan untuk memadamkan api karena lokasi yang berbukit. Sedangkan kemampuan selang pemadam terbatas untuk menjangkau tempat-tempat yang tinggi. Data di kantor BPBD 50 Kota, selama bulan Juni ini saja telah terjadi 8 kali kebakaran hutan dan lahan di 50 kota dengan luas lahan yang terbakar mencapai 20 hektar. Kementerian Kehutanan bersama pihak terkait akhirnya menyegel kawasan wisata Lembah Anai. Penyegelan ini mendapat penolakan oleh pelaku usaha dan pemangku adat karena kawasan itu telah dinyatakan sebagai tanah ulayat. Adu mulut antara Nini Mama, Wali Nagari, pelaku usaha dengan pihak Kementerian Kehutanan RI tak terhindarkan ketika hendak mengeksekusi kawasan wisata itu. Ketegangan kian memuncak saat alat berat akan memblokir jalan masuk kawasan wisata dan ditolak oleh warga. Objek yang berada di kawasan Cagar Alam Lembah Anai seluruhnya wajib menghentikan operasionalnya dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penghentian operasional ini ditandai dengan pemasangan garis larangan dan pemasangan plang peringatan atau penyegelan. Mendapat laporan adanya aktivitas yang mencurigakan dari sebuah rumah kontrakan di kawasan Tanjung Pauah, Kecamatan Payakumbuh Barat, tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek rumah kontrakan itu pada Selasa sore. Rumah itu diduga kerap dijadikan sebagai tempat untuk pesta narkoba, sekaligus tempat transaksi narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Dari penggerebekan itu, seorang penghuni kontrakan yang bernama Dadang, yang juga sebagai pengedar narkoba, ditangkap. Selain itu, 2 orang pembeli ganja juga ikut ditangkap polisi. Dari penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan lintingan ganja di dalam kotak rokok milik Dadang, serta sejumlah paket ganja siap edar di dalam kotak yang disimpan tersangka di kamarnya. Sedangkan dari tangan 2 pembeli yang ikut ditangkap, polisi menyita 2 paket ganja yang baru saja dibeli. Sebelum ditangkap, mereka berdua baru saja mengonsumsi ganja di rumah kontrakan itu. 3 orang pelaku narkotika jenis ganja, di mana ketiga pelaku ini 1 bandar dan 2 pembelinya. Dan kemudian kita juga mengamankan belasan paket narkotika jenis ganja di TKP di rumah pelaku. Untuk sementara pengembangan dari kita interogasi di lapangan, ini rumah kontrakan yang sering dipergunakan untuk menjual dan memakai narkotika jenis ganja. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, timbangan digital, dan plastik klip bekas sabu-sabu yang disimpan tersangka di belakang rumahnya. Keberadaan timbangan digital ini memperkuat keyakinan polisi bahwa Dadang adalah pengedar sabu-sabu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiga tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Bermula dari informasi warga
yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jorong Batang, Salosah, Kecamatan Muaro Sijunjung. Anggota Satres Narkoba Polres Sijunjung melakukan penggerebekan ke rumah itu pada Rabu pagi. Polisi menangkap penghuni rumah yang bernama Karisto Kairul, seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Polisi kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh wali Jorong setempat. Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan 1 plastik kecil sabu-sabu, 1 set peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu, timbangan digital, dan sejumlah plastik bening. Tersangka mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan polisi merupakan miliknya. Selain dikonsumsi sendiri, tersangka juga dikenal sebagai pengedar sabu-sabu. Tersangka beserta barang bukti dibawa polisi ke Mapolres Sijunjung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami mendapat informasi bahwa saudara CC sering melakukan penyalahgunaan narkoba di rumahnya. Kami berhasil mengamankan saudara CC di rumahnya di Jorong Batang Salosah, Kenagaran Muaro, Kecamatan Sijunjung. Dan kami berhasil menemukan sebungkus narkotika yang juga jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna bening dengan berat 0,79 gram. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Safatul Ulum melaporkan dari Sijunjung. Baik Dunsana dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari Ko Dunsana. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.